Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Baitur Rahim rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla wa Ala yang telah mengkaruniakan kita nikmat yang banyak, yang diantaranya kita bisa kembali duduk di majelis ilmu ini, yang tentunya semata-mata dalam rangka menunaikan salah satu di antara perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah wajibkan kepada kita, yakni talabul ilmi, menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentunya kita berharap dengan kita talabul ilmi dan kita menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kelak Allah jadikan amal kita sebagai kemudahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita untuk meraih kebahagiaan yang hakiki, yaitu masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita melanjutkan kajian tafsir kita, ya, tafsir juz amma, yaitu surat Al-Fil, maka tentunya tidak lengkap rasanya kalau kita tidak menyinggung sedikit tentang nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedang Allah karuniakan kepada kita, yaitu adalah pertemuannya kita dengan bulan Ramadan ini. Maka tentunya di antara nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah karuniakan kepada kita hambanya adalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kita, Allah pertemukan kita dengan bulan yang agung ini, bulan yang agung sekaligus nikmat yang agung. Jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan membahas sedikit tentang sisi lain dari bulan Ramadan ini, di mana bulan Ramadan juga disebut oleh para ulama, selain dia adalah bulan musara'a ilal khairat atau bulan munafasah, bulan berlomba-lombanya hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bulan di mana hamba-hamba Allah berlomba-lomba bersegera untuk meraih kebaikan-kebaikan Allah yang begitu banyak yang diberikan Allah di bulan ini. Bukankah juga Ramadan di antara keutamaannya bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu-pintu kebaikan? Bagaimana mungkin kita kemudian menyia-nyiakan untuk meraih kebaikan-kebaikan yang banyak saat pintu-pintunya telah dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentunya seorang mukmin yang akil ketika tahu ada kebaikan-kebaikan yang banyak di bulan ini, di mana pintu-pintunya telah dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka tentunya dia akan bersegera meraihnya, dia akan bersegera untuk mengambilnya. Tentunya ini adalah merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut untuk kita syukuri. Kemudian juga Ramadan dikenal dengan Syahrus Sabr,
bulan kesabaran. Ya. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita tentunya ingin menjadi hamba yang bersabar. Karena kita mengetahui bahwasannya tidak ada pahala yang lebih besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari kesabaran yang dimiliki oleh seorang hamba. Pada saat kita mengetahui bahwasannya amal-amal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menakar pahalanya. Bahwasanya setiap amal itu, setiap amal soleh yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, yang Allah perintahkan, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan pahalanya, telah menakar pahalanya. Berapa yang dimulai dari lipatan berapa jamaah? Ya, dari lipatan 10, ya. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa setiap amal itu Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan pahalanya masing-masing. Kecuali apa? Kecuali pahala as-siyam, kecuali pahala puasa. Ya. Kecuali pahala kesabaran. Ya. Kita katakan kembali tadi kita berbicara tentang kesabaran, kecuali adalah pahala bersabar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, sebelum kita nanti menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalil yang menunjukkan bahwasannya pahala sabar itu adalah pahala yang tidak ada batasnya. Pahala yang Allah tidak memiliki takaran, ya, menetapkan berapa pahala yang diberikan kepada amal atas kesabaran ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguhnya hanyalah orang-orang yang bersabar yang akan diberikan pahala kepada mereka ini dengan pahala bighairi hisab, pahala yang tidak ada batasnya. Di saat amal-amal itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya, takarannya. Dan ini juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 160, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man jaa'a bil hasanah falahu asyru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ah fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun." Dalil yang menunjukkan bahwa setiap amal saleh itu, setiap kebaikan yang dikerjakan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takarannya, menetapkan pahala atas setiap amal tersebut. Sebagaimana Allah berfirman dalam ayat tadi yang kita bacakan dalam surat Al-An'am ayat 160 ini, Allah mengatakan, "Man jaa'a bil hasanah." Barang siapa yang mengerjakan satu kebaikan, berapa pahalanya? Berapa pahala yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas setiap satu kebaikan yang kita kerjakan? Allah mengatakan, "Falahu asyru amsalha." Maka baginya 10 kali lipat balasannya. Masya Allah. Ya, jamaah ini menunjukkan betapa Allah itu rahim kepada hambanya. Betapa Allah maha penyayang kepada hambanya. Sehingga satu kebaikan yang dikerjakan hambanya, Allah tidak hanya membalas yang serupa dengan kebaikan dilakukannya, tapi bahkan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala dan ganjarannya mulai dari hitungan 10 kali lipat. Kenapa kita katakan mulai dari 10 kali lipat? Berarti ada amal-amal yang Allah Subhanahu wa taala mengganjar lebih dari 10 kali lipat? Iya. Iya. Sebagaimana disebutkan nanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kita rampungkan dulu ayat ini. Lalu bagaimana keburukan yang dilakukan seorang hamba? Apakah juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya atau ganjarannya? Tidak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat tadi, "Wa man jaa'a bis-sayyi'ah." Dan barang siapa yang melakukan satu keburukan, ya, satu keburukan, satu maksiat, maka berapa balasannya? Berapa
takaran dosa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan fala yujza illa mithlah. Tidaklah keburukan yang dilakukan itu diganjar illa mithlah, kecuali yang semisal dengannya. Subhanallah. Ya, gimana Allah nggak sayang sama kita jamaah? Kalau kita berbuat baik, kita melakukan satu amal soleh, Allah ganjar dari hitungan 10 kali lipat balasannya. Sedangkan kalau kita melakukan satu keburukan, itu Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan ganjaran atas keburukan yang kita lakukan itu dengan balasan yang semisal, balasan yang serupa. Subhanallah. Maka dalam akhir ayat ini Allah mengatakan wahum la yuzlamun, dan mereka manusia tidak pernah dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu mana dalil yang menunjukkan bahwa ada amal-amal itu yang diganjar oleh Allah lebih dari 10 kali lipat? Maka dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis yang berkenaan dengan Ramadan kita, ya, di mana Nabi SAW mengatakan kullu amali bani Adam lahu. Dalam hadis yang lain, dalam redaksi yang lain, Nabi menyebutkan kullu amali bani Adam yudha'afu lahu al-hasanatu bi 'ashri amsalha ila 700 dhi'fin. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala illa as-siyama fa innahu li wa ana ajzi bih. Taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Di mana Nabi SAW bersabda, setiap amal soleh anak cucu Adam, manusia, ya, di mana amalnya itu Nabi SAW mengatakan yudha'afu lahu, dilipat gandakan balasan untuknya. Dalam hadis yang lain, bahwasanya amal-amal itu untuknya, kata Nabi SAW. Lalu kemudian Nabi menyebutkan berapa balasan atas kebaikan dilakukannya, ya. Maka Nabi mengatakan al-hasanatu bi 'ashri amsalha. Satu kebaikan atau setiap kebaikan, kata Nabi, itu dibalas mulai dari 10 kali lipat balasannya sampai berapa, kata Nabi? Nabi mengatakan ila 700 dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Masya Allah, ya. Dan ini sebagaimana yang juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa contoh bahwa ada amal soleh itu yang bukan hanya dilipat gandakan ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kali lipat, tapi juga Allah mengganjarnya sampai 700 kali lipat. Ya, maka seperti amalan orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, Allah menyebutkan masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah berfirman, perumpamaan orang yang berinfak, yang bersedekah, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berapa ganjarannya? Maka Allah memperumpamakan ganjarannya kamathali habbah, ya, seperti orang yang menanam sebuah biji, ya, seperti sebuah biji yang ditanam, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian biji yang satu ini yang ditanam ini anbatat sab'a sanabil, tumbuh 7 tangkai, ya. Kemudian dari 7 tangkai ini, kata Nabi, fi kulli sumbulah, di setiap tangkai ini, kata Allah Subhanahu wa taala, mi'atu habbah, tumbuh 100 bulir. Berarti berapa ini? 700 bulir, ya. Ini menunjukkan ganjaran, ya, atau ada amal-amal yang Allah Subhanahu wa taala mengganjarnya sampai 700 kali lipat. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ayat ini, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah mampu melipat gandakan yang lebih dari itu. Liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki atas amalnya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas dan maha mengetahui rizkinya. Dan Allah maha luas rizkinya, maha luas ganjarannya, dan Allah maha mengetahui atas amal-amal hambanya. Jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala, di akhir ayat ini
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Allah mampu melipat gandakan lebih dari apa yang Allah sebutkan tadi. Berarti ada amal-amal atau ada amal soleh yang dibalas oleh Allah, diganjar oleh Allah Jalla wa Ala lebih dari 700 kali lipat. Ya. Bahkan pahala yang tidak ada batasnya. Atau menurut sebagian para ulama, yang Allah nggak punya takarannya. Ya, sehingga balasannya diberikan begitu banyaknya sampai tidak ada batasnya pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas amal ini. Ya. Amal apa itu tadi yang sebagian kita sebutkan adalah amal kesabaran. Amal atas kesabaran seorang hamba. Ya. Terhadap apakah itu dengan terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Apakah bersabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Atau yang kedua, bersabar dalam meninggalkan maksiat yang dilarang oleh Allah Jalla wa Ala. Atau yang ketiga, bersabar atas takdir Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan dalam hidupnya. Karena kesabaran itu kata para ulama adalah mencakup 3 hal ini. Ya. Maka kemudian apa contoh amal bersabar ini? Maka disebutkan dalam hadis ini kata Nabi SAW bahwasanya ada amal-amal ya yang Allah Subhanahu wa taala melipat gandakannya lebih dari 700 kali lipat, atau bahkan amal yang diganjar oleh Allah yang ganjar tidak ada batasnya. Sebagaimana kemudian ketika Rasulullah menyebutkan hal ini, Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan pengecualian. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa siyam, kecuali puasa, kata Allah Subhanahu wa taala. Kecuali ibadah puasa, ketika Nabi menyebutkan setiap amal itu akan diganjar dari 10 kali lipat ganjarnya sampai 700 kali lipat. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan pengecualiannya. Allah memberikan pengecualian dengan mengatakan illa siyam, kecuali berpuasa, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa berpuasa? Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengecualikan ya bahwasanya berpuasa Allah Subhanahu wa taala mampu memberikannya lebih dari apa yang Allah telah menetapkannya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa innahu li. Karena puasa itu kata Allah, dia adalah milikku, kata Allah. Karena ibadah puasa ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dia khusus buat Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzibi, dan akulah yang tahu berapa banyak ganjaran yang aku berikan atas amal ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maksudnya Allah yang langsung mengganjar di sini, itu maksudnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui berapa banyak pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan atas ibadah puasa ini. Dan sebagian para ulama mengatakan ya bahwasanya pahala yang Allah berikan atas ibadah puasa ini pahala yang tidak ada batasnya. Kenapa? Ya. Karena dalam ibadah puasa ini itu betul-betul mengumpulkan, kata Al-Imam Ibnu Rajab, di mana tidak ada satu ibadah yang ibadah itu mengumpulkan berbagai macam bentuk kesabaran kecuali adalah ibadah puasa. Ya. Kesabaran apa? Ketiga kesabaran tadi kita sebutkan. Pertama apa? Sabrun ala ta'atillah. Di mana orang yang berpuasa ini ya, sesungguhnya dia sedang bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah menjalankan ketaatan kepada Allah, melaksanakan ibadah itu butuh sabar? Ya. Bukankah ketika kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala itu butuh kesabaran? Ya. Sebagaimana puasa. Ya. Kenapa puasa ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang tidak ada batasnya? Karena di dalamnya ada kesabaran. Di dalamnya seorang hamba diuji untuk bersabar dalam melaksanakannya, menjalankan ibadah puasa itu sendiri. Yang dengan itu Allah menyebutkan dalam hadis tadi, ya kenapa Allah mengganjar sampai ya ganjaran yang tidak ada batasnya? Di mana Nabi mengatakan taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Karena orang yang berpuasa ini, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, dia telah bersabar dengan meninggalkan syahwatnya yang pertama, kata Allah. Ya, apa ini syahwat ini? Kata sebagian para ulama mengatakan syahwat ini ada yang mengatakan adalah an-nikah atau bersetubuh, ya, berhubungan suami istri, di mana orang yang berpuasa dilarang untuk melakukannya. Padahal ini perbuatan yang pada asalnya dibolehkan.
perbuatan yang halal. Ya, bahkan perbuatan yang juga dikategorikan oleh Rasulullah sebagai bentuk sedekah yang diganjar, yang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah menyebutkan dalam hadis lain. Nabi mengatakan wa fi bud'i, ya, wa fi bud'i ahadikum sedekah. Kata Nabi SAW, dalam persetubuhan kalian ini, kata Nabi, terdapat sedekah, kata Nabi SAW, menunjukkan bahwasanya ya, memberikan nafkah batin, berhubungan suami istri, ini merupakan ibadah yang diganjar, disebut oleh Nabi sebagai bentuk sedekah yang diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian juga syahwat ini cenderung mengajak orang itu kepada keburukan. Ya. Maka ketika orang itu berpuasa, maka orang yang berpuasa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menahan dirinya, bersabar meninggalkan syahwat, ya, yang bisa membuat hilangnya kesempurnaan puasanya, bahkan menghilangkan pahala puasa itu sendiri. Kemudian juga Allah menyebutkan wa ta'ama wa syaraba, karena orang yang berpuasa itu dia meninggalkan makan dan minum, ya, dari kapan itu? Dari terbitnya fajar sampai menjelang, ya, atau masuknya waktu maghrib, ya. Di mana Allah menyebutkan mereka meninggalkannya min ajli, kata Allah, semata-mata mereka meninggalkan itu karenaku, karena ketaatan kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya dalam ibadah puasa yang kita jalan ini, itu adalah sebagai bentuk kesabaran dalam menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu Allah mengganjar dengan pahala yang tidak ada batas. Kemudian yang kedua, ya, bahwasanya dalam ibadah puasa ini itu juga mengandung kesabaran, adalah sabrun, kata para ulama, sabrun an maksiatillah, bersabar atas, ya, atau meninggalkan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ketika kita berpuasa, ya, Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk melakukan maksiat, ya, bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, ya. Karena puasa yang sesungguhnya, kata para ulama, puasa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya berpuasa, ya, menahan lapar dan haus saja, bukan ini. Ya, bukan hanya ini maksudnya. Ya. Tapi juga berpuasa dengan meninggalkan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat kita berpuasa. Ya, dan ini disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Allah menafikan puasa yang hanya dilakukan sekedar menahan lapar dan haus. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari, hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man lam yada qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajah fi ay yada at-ta'ama wa syaraba." Rawahu Al-Bukhari. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan, ya, man lam yada qaula zur, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan atau perkataan dan perbuatan az-zur. Az-zur, kata para ulama, maknanya adalah al-batil, ucapan dan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana puasanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan falaisa lillahi hajah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan puasanya yang hanya meninggalkan makan dan minum saja, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak cukup kita berpuasa jamaah, ya, hanya kita menahan lapar dan haus dari terbitnya fajar sampai masuknya waktu maghrib. Tapi juga Allah menyuruh kita, ya, agar puasa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita meninggalkan maksiat, dengan kita mempuasakan seluruh anggota tubuh kita. Ya, mata kita berpuasa dari melihat apa yang Allah haramkan. Kita jaga mata kita dari melihat apa yang Allah larang, yang Allah haramkan. Ya, karena berpuasa itu adalah menahan diri. Ya, berpuasa itu menahan diri. Menahan diri yang diantaranya tidak melakukan maksiat yang Allah haramkan ketika kita berpuasa. Menahan mata kita dari memandang apa yang Allah haramkan. Menahan telinga kita dari mendengar perbuatan yang mendengar hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Menahan diri kita, menahan kaki kita, ya. Bersabar menahan kaki kita untuk tidak melangkah ke tempat-tempat maksiat yang dilarang oleh Allah Jalla wa Ala, dan seterusnya. Hati kita jaga agar tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian kesabaran yang ketiga pada puasa ini adalah sabrun ala aqdarillahi jalla wa ala. Ya, di mana puasa ini juga mengandung kesabaran, bersabar atas takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukankah dalam puasa itu Allah memberikan cobaan, ujian yang Allah tetapkan? Ya. Bukankah di antara yang Allah tetapkan, ya, ketika orang itu berpuasa, Allah mendatangkan ujian, Allah mendatangkan cobaan kepada orang yang berpuasa. Apa di antara cobaannya? Lapar, ya. Kayaknya tadi kita sudah sahur, ya, cukup banyak, tapi kok baru masih belum siang aja udah terasa lapar misalnya. Ini ujian. Ya. Ini betul-betul musibah kata para ulama. Emang ujian yang Allah ujikan, yang Allah telah tetapkan sebagai takdir atas orang-orang yang berpuasa. Allah beri ujian sehingga dia, ya, diperintahkan untuk bersabar atas ujian ini. Ya. Contohnya lain adalah misalnya kemalasan. Ya, kata para ulama, contoh musibah, ya, ujian atau cobaan yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa, yang kemudian dia diperintahkan untuk bersabar darinya, seperti contohnya kemalasan. Bukankah puasa membuat kita jadi lemas, ya, membuat kita akhirnya malas, yang kita harus perangi, yang kemudian kita turuti, kita perturutkan kemalasan kita dengan kemudian tidur-tidur, menyanyiakan waktu kita ketika berpuasa dari melakukan amal-amal soleh, memperbanyak amal soleh, ya. Maka ini ujian, ya, haus, ya, ya, di saat siang hari yang terik, ya, yang harusnya kalau kita tidak sedang berpuasa kita dihalalkan untuk minum, ya, menghilangkan dahaga, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala timpakan rasa haus ketika kita berpuasa. Maka ini adalah ujian yang kita diperintahkan untuk bersabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini, ya, sehingga berpuasa juga disebut oleh para ulama sabron. Puasa itu adalah kesabaran, ya. Karena kesabaran itu adalah menahan diri, ya, dari hal-hal yang tadi, apakah menahan diri, ya, untuk berupaya mentaati Allah Subhanahu wa taala, ya, menahan nafsu kita untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menahan diri untuk menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti dari cobaan-cobaan yang Allah timpakan tadi. Jamarti Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itulah, ya, orang yang berpuasa betul-betul diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang tidak ada batasnya. Maka alhamdulillah, maka harusnya kita bahagia. Maka inilah juga di antara yang membuat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bergembira dengan Ramadan, ya. Yang di antara sebab kegembiraan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan datangnya Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan hamba-hambanya untuk berpuasa di bulan ini. Kenapa? Karena dalam ibadah puasa Allah ingin memberikan pahala yang tidak ada batasnya. Karena di dalamnya mengandung kesabaran yang idealnya, yang seyogyanya kita setelah lepas dari bulan Ramadan, ya, diharapkan menjadi hamba-hamba yang bersabar. Jamarati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita kembali kepada kajian kita, yaitu kajian tafsir surat Al-Fil. Ya, di mana surat Al-Fil ini adalah surat yang para ulama ijma dia surat Makkiyah. Ya. Di mana para ulama sepakat, ya, bahwasannya surat Al-Fil ini surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dari Makkah ke kota Madinah. Kemudian surat ini sebagaimana yang kita hafal terdiri dari 5 ayat. Ya. Adapun asbabun nuzul, ya. Adapun asbabun nuzul surat Al-Fil ini, yaitu tentunya sebagaimana yang maklum bagi kita, sebagaimana namanya adalah surat Al-Fil, yaitu surat yang maknanya adalah gajah, atau yang dimaksud adalah pasukan bergajah. Maka surat ini surat yang turun berkenaan dengan kisah pasukan bergajah. Ya, kita mungkin sebagian kita tentunya tahu dengan kisah ini, kisah yang masyhur, kisah yang populer, ya, yang dimana saat itu sebagaimana banyak dijelaskan oleh para ulama dan dengan dalil-dalil tentunya, ya, dalam kitab-kitab sejarah, tarikh, ya, di mana saat itu, ya, pasukan bergajah atau pasukan gajah ini, ya, ingin menghancurkan
rumah Allah Subhanahu wa taala Ka'bah, di mana mereka menyiapkan dirinya dalam menghancurkan Ka'bah ini dengan berbagai perhalatannya. Ya, yang diantaranya ya mereka menyiapkan gajah-gajah dalam rangka menghancurkan dan memporak-porandakan rumah Allah Subhanahu wa taala Ka'bah. Maka kemudian sebelum mereka sampai ke kota Makkah, atau ketika mereka mendekati kota Makkah, maka Allah Subhanahu wa taala apa? Allah Subhanahu wa taala kemudian mengirimkan burung-burung yang mungkin kita menyebutnya dengan burung ababil. Padahal ini burung ababil ini bukan nama burung yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana burung-burung ini ya, itu penamaan ababil ini karena burung itu disifati oleh Allah Subhanahu wa taala datang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala jamaat. Ya, datang berkelompok. Ya, jadi berkelompok jamaat mutatabi'ah kata para ulama. Ya. Yaitu datang dengan dalam bentuk berkelompok-kelompok, ya, satu kelompok datang kemudian kelompok berikutnya berturut-turut, ya, tidak ada hentinya, ya, yang kemudian burung-burung ini membawa batu, ya, yang batu ini adalah batu yang dipanaskan, yang telah dibakar, ya, yang kemudian dilemparkan oleh burung-burung ini, ya, menghadang dan menghancurkan pasukan bergajah tersebut. Jamarati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di mana pasukan bergajah ini adalah pasukan yang kita ketahui adalah dipimpin oleh siapa? Raja Abraha. Ya. Ya, Raja Abraha yang berasal dari negeri Habasyah. Yang saat itu Raja Abraha ini, ya, menguasai negeri Yaman. Ya, jadi saat itu Raja Abraha ini itu adalah berkuasa, dia telah menguasai negeri Yaman. Ya. Yang diantara kenapa sebab, ya, sebagian para ulama menyebutkan seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ya, bahwasanya kisah kisah pasukan bergajah ini ingin menghancurkan Ka'bah ini, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini diawali di mana saat itu Raja Abraha ini membangun sebuah gereja, ya, sebuah gereja yang tujuan dibangunnya gereja ini itu dalam rangka memindahkan hajinya orang-orang Arab, ya, dari Ka'bah, kemudian mereka berhaji ke gereja yang dibangun oleh Abraha ini. Ya, itu pada asalnya. Ya, di mana Abraha ini adalah seorang Nasrani. Ya. Dia menginginkan agar orang-orang yang berhaji, orang-orang Arab yang berhaji itu kemudian mereka pindah berhaji, ya, ke gereja yang dibangun oleh Abraha ini. Maka pada saat itu ada orang-orang Arab yang menjelek-jelekan gereja orang Nasrani tersebut. Ya. Jadi ada orang Arab, ya, yang saat itu menjelek-jelekan gereja yang dibangun oleh Raja Abraha ini. Maka hal ini membuat Raja Abraha marah. Lalu sejak saat itu Raja Abraha berniat untuk menghancurkan Ka'bah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, maka sejak dijelek-jelekan gereja ini, ya, maka saat itu Raja Abraha marah, kemudian berniat saat itu untuk menghancurkan Ka'bah. Jadi itu awalnya. Ya. Kemudian, ya, mereka menyiapkan pasukan yang besar, ya, pasukan yang bersama mereka gajah-gajah yang besar yang siap memporak-porandakan Ka'bah saat itu. Ya. Itu di antara sebab turunnya surat Al-Fil ini. Lalu kemudian juga bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menghancurkan pasukan bergajah ini, itu bukanlah, kata para ulama, itu dalam rangka memuliakan orang-orang Arab saat itu yang mereka adalah orang-orang musyrik. Yang tentunya, kata para ulama, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tentunya Raja Abraha yang beragama Nasrani, ya, tentunya mereka lebih baik tentunya keadaannya daripada orang-orang Arab yang saat itu adalah orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan pasukan Abraha ini itu bukan semata-mata ingin memuliakan mereka. Ya. Ingin memuliakan orang-orang musyrik
ya orang-orang Arab yang musyrik saat itu. Tapi semata-mata apa? Yang pertama kata Syekhul Islam, semata-mata Allah ingin menjaga rumahnya itu Ka'bah. Ya. Semata-mata Allah Subhanahu wa taala ingin menjaga rumahnya Baitullah Ka'bah. Dan kemudian yang kedua kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karena pada tahun itu Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan lahirnya seorang nabi. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menghancurkan tentara gajah itu yang ingin menghancurkan Ka'bah. Ya. Itu juga dalam rangka untuk menunjukkan tanda kenabian bahwa akan lahir seorang nabi yang mulia pada tahun tersebut. Ya, sehingga siapa yang lahir? Nabi Muhammad SAW. Ya, sehingga kita ketahui bahwasanya kita mengenal bahwa tahun kelahiran Nabi SAW disebut apa? Tahun apa? Tahun gajah, Amul Fil. Ya. Sehingga ya, yang masyhur, yang populer, ya berdasarkan dalil yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, ya bahwasannya kelahiran Nabi SAW disebut, ya, atau tahun kelahiran Nabi SAW disebut dengan tahun gajah karena ini berkaitan dengan peristiwa ini. Ya, sebagian para ulama mengatakan ya Nabi lahir setelah peristiwa dihancurkannya pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha ini 50 hari setelahnya. Ya, lahir Nabi SAW. Ya. Dan ini sebagaimana disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, ya, di mana beliau mengatakan wulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam amal fil. Dalam hadis yang sahih ini, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tahun gajah karena berkaitan dengan peristiwa ini. Jadi dihancurkannya pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha ini juga diantaranya dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menunjukkan ya tanda nubuwah, bahwasanya ini ada titik awal ya risalah kenabian, bahwasanya akan lahir seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi akhir zaman, ya, yang Allah Subhanahu wa taala memuliakan dari awal kelahirannya dengan Allah hancurkan tentara bergajah ini yang ingin saat itu juga menghancurkan rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Jamarati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam ayat-ayat yang terdapat dalam surat Al-Fil ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala yang pertama ya berfirman dalam surat yang pertama, dalam ayat yang pertama ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala memulai dengan mengatakan alam tara. Ya, tidakkah kalian memperhatikan kata Allah? Tidakkah kamu, ya, memang pada asalnya surat ini turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata taro ini ya khitabnya adalah kepada Rasulullah. Ya, namun juga ya tentunya berlaku untuk kita semua. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan alam taro. Tidakkah kamu melihat kata Allah, memperhatikan. Sebagian para mufassir mengatakan alam taro maknanya alam ta'lam. Tidakkah engkau mengetahui? Ya, apa yang diketahui? Ya, Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala mengatakan, ya, tidakkah engkau mengetahui di antaranya qudratillah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa 'azimi sya'nih. Ya, betapa agungnya kedudukan Allah Jalla wa Ala. Kemudian juga wa rahmatihi bi ibadihi. Tidakkah engkau mengetahui betapa rahimnya, betapa sayang Allah kepada hamba-hambanya. Kemudian juga di antaranya kata Imam As-Sa'di wa adillati tauhidi. Tidakkah engkau mengetahui bukti-bukti kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antaranya wa sidqi rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah engkau juga mengetahui kebenaran Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dibuktikan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan perbuatan Allah atau apa yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada tentara bergajah. Ya, jadi alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau mengetahui kekuasaan Allah, kemahaagungan kedudukan Allah Subhanahu wa taala, rahmatnya Allah kepada hamba-hambanya, bukti tauhidnya Allah Subhanahu wa taala dan benarnya
ya risalahnya Nabi Muhammad SAW dengan dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala berbuat menghancurkan tentara bergajah yang ingin menghancurkan Ka'bah rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita katakan ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghancurkan ya membinasakan Abraha dan pasukannya ya yang bergajah ini yang hendak menghancurkan Ka'bah rumahnya Allah Subhanahu wa taala, maka itu dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan keagungannya. Ya. Juga dalam rangka Allah Subhanahu wa taala ingin membuktikan ya kemahaesaannya Allah Subhanahu wa taala yang mampu berbuat dengan kehendaknya. Allah mampu berbuat semaunya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'alul lima yurid. Dan juga Allah Subhanahu wa taala ingin membuktikan ya akan kebenaran risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena dihancurkannya tentara bergajah ini. Itu dalam rangka sebagai pertanda kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa akan dilahirkan pada tahun itu seorang nabi yang mulia. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala kembali juga mengatakan untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Maha mampu ya untuk menghancurkan siapapun yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapapun yang juga ingin menghancurkan rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alam yaj'al kaidahum fi tadlil." Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alam yaj'al ma dabbaruhu min syarrin fi ibtalin wa tadyi'." Ya, bukankah Allah Subhanahu wa taala yaj'al telah membuat menjadikan kaidahum. Apa makna kaidahum ini? Maknanya tipu daya tentara Abraha ini. Tipu daya Abraha dan para bala tentaranya. Ya, semua yang telah diaturnya, yang telah diplanningnya. Ya, yang telah dia yang telah dia persiapkan ya dalam rangka menghancurkan Ka'bah ini. Dalam rangka menghancurkan rumah Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan usahanya, Allah jadikan tipu dayanya, kekuatannya fi ibtalin wa tadi. Ya, menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan sia-sia. Ya. Allah jadikan apa? Tipu daya mereka, semua yang mereka telah atur, yang mereka telah rencanakan dalam menghancurkan Ka'bah ini Allah jadikan sia-sia. Ya. Dengan Allah bagaimana? Ya, dengan Allah berbuat apa dengan terhadap mereka ini? Maka Allah sebutkan dalam ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa arsala alaihim tayran ababil. Ya. Dengan Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus kepada mereka ini ya. Apa yang diutus oleh Allah? Ya, Allah tidak mengutus dengan bala tentaranya, bukan. Allah tidak mengutus dengan tentara yang semisal dengan mereka. Ya, tapi Allah hanya dengan mengutus burung-burung. Tentunya bagaimana ini gajah, pasukan yang besar, yang hebat, yang telah dipersiapkan. Ya, Allah hanya kirim burung-burung itu tentunya di dalam rangka menghinakan tentunya. Ya, masa hanya dengan burung aja bisa dihancurkan, kita akan berpikir begitu Bapak ya. Ya, ini dalam rangka apa? Menghinakan. Betul-betul Allah ingin menghinakan pasukan yang hebat ini. Pasukan yang bergajah ini dipimpin oleh Abraha yang telah dipersiapkan betul-betul. Ya, pasukan yang besar ini ya, Allah hinakan dengan hanya Allah mengutus burung-burungnya. Ya. Yang burung-burung ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala saat itu sifatnya ababil. Ya, tadi kita sudah katakan makna ababil ini itu bukan nama burung ya kan. Ya, sebagaimana orang banyak menyebutkan itu burung yang menghancurkan tentara Abraha dan tentaranya ini itu namanya burung ababil. Padahal itu bukan nama burung ya. Ababil kata para ulama maknanya itu ya adalah burung yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya fi jama'atin mutatabi'ah. Ya, kata para ulama ya bahwasanya makna ababil ini itu maknanya burung yang datang dalam keadaan jamaat ya, berkelompok ya, mutatabi'ah yang datang silih berganti. Jadi kelompok ini satu kelompok burung ya dengan membawa batu datang kemudian
melemparkan batu dan menghancurkan tentara, kemudian datang lagi kelompok berikutnya. Ya, itu makna dari ababil. Ya. Apa yang dilakukan burung ini? Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat yang keempat, tarmihim bihijaratin min sijil. Di mana burung-burung ini membawa batu-batu. Ya. Yang batu-batu ini disifati oleh Allah Subhanahu wa taala min sijil. Apa makna sijil? Ya. Al-Imam As-Sa'di mengatakan bahwasanya makna sijil itu diantaranya adalah maknanya adalah al-matbuh. Ya, yang pertama diantaranya para mufassir mengatakan makna sijil itu yaitu batu ya yang berasal dari lumpur yang menjadi batu. Ya, lumpur yang kemudian dijadikan sebagai batu. Ya. Kemudian para mufassir yang lainnya mengatakan batu yang matbuh, batu yang dibakar, yang dipanaskan, yang dibakar sehingga dia menjadi kuat, keras, ya, dan siap menghancurkan. Ya, ini makna dari ya hijaratin min sijil. Lalu kemudian burung-burung yang membawa batu ini, ya, membawa batu yang terbakar, yang dibakar ini, yang dibakar ini, kemudian burung itu tarmihim, melemparkan batu-batu itu kepada mereka. Ya. Melemparkan batu-batu itu kepada mereka, ya, mengenai sasarannya dan menghancurkan mereka. Ya, membuat apa? Membuat mereka binasa. Ya. Sehingga bahkan kata para ulama, batu-batu ini betul-betul mengejar. Ya, dia mencari sasarannya. Dia betul-betul mengenai pasukan Abraha, ya, pasukan Abraha yang dipimpin oleh Abraha ini, dan kemudian membinasakan semua mereka. Ya, hancur, ya, kemudian binasa dan seterusnya. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala pada akhir ayat ini, Allah Subhanahu wa taala kemudian memperumpamakan bagaimana Allah menghancurkan tentara ini. Bagaimana Allah menghancurkan, memporak-porandakan pasukan yang dipimpin oleh Abraha ini. Allah mengatakan faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ya. Dengan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasannya Allah jadikan mereka, ya, itu seperti apa? Ka'awraqiz zar'i al-yabisah akalathal bahaim thumma ramat biha. Di mana Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka, ya, seperti apa? Ka'awraqiz zar'i, seperti daun-daun, ya, al-yabisah yang telah mengering, yang kemudian dimakan, dan sebagian para ulama mengatakan menjadi makan dan diinjak oleh binatang-binatang lalu kemudian dihempaskan. Masya Allah, begitulah, ya, keadaan, ya, Abrah dan pasukannya yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, ya, ini menunjukkan, ya, betapa Allah Subhanahu wa taala betul-betul qadir. Allah Maha Kuasa, ya, Allah mampu berbuat sesuka, ya, sekehendaknya bagi siapapun yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka juga, ya, Allah menyebutkan, ya, di antara bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menghancurkan siapapun yang menentang Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang ingin menghancurkan rumahnya Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dengan mudahnya Allah Subhanahu wa taala menghancurkan sehebat apapun kekuatan yang mereka telah persiapkan. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Dan tafsir surat Al-Fil ini, ya, juga berkaitan dengan tafsir yang kemarin kita sudah sampaikan, yaitu tafsir surat Quraisy. Ya. Sehingga apa namanya? Dengan kejadian ini, dengan kejadian Allah Subhanahu wa taala, ya, menghancurkan pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha ini, yang hendak menghancurkan Baitullah ini, rumahnya Allah Subhanahu wa taala, Ka'bah ini, kemudian membuat, ya, orang-orang saat itu apa namanya, memuliakan orang-orang Arab yang tinggal di sekitar Ka'bah, yaitu wabil khusus ada orang-orang Quraisy, ya. Sehingga pada tafsir surat Quraisy, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala hancurkan dengan peristiwa ini, peristiwa di mana Allah Subhanahu wa taala menghancurkan pasukan bergajah ini, maka ini menjadi nikmat yang besar, ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang Quraisy. Walaupun, ya, Allah menghancurkan ini bukan dalam rangka memuliakan orang-orang Quraisy, ya, tapi juga menjadi nikmat tentunya. Menjadi nikmat, ya, bagi orang-orang Quraisy, sehingga orang-orang saat itu, ya, mereka tidak berani apa namanya, mereka membuat,
ya rasa aman kepada orang-orang Quraisy ketika mereka bersafar. Ya, mereka tidak berani menghalangi, mereka takut. Ya, mereka menjadi takut dengan orang-orang Quraisy. Ya, karena orang-orang yang berusaha menghancurkan mereka itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu anggapan orang-orang saat itu. Ya. Sehingga sebagaimana dikisahkan dalam surat Quraisy, ya, di mana orang-orang Quraisy ketika bersafar untuk berniaga, ya, maka tidak ada orang yang berani mengganggu orang-orang Quraisy ini. Ya, sehingga kemudian dengan itu, dengan kesejahteraan, dengan keamanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah menyuruh orang-orang Quraisy kemudian untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita sudah pernah jelaskan dalam tafsir surat Al-Quraisy, dalam tafsir surat Quraisy. Ya, mungkin ini saja yang saya sampaikan kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dalam kajian tafsir surat Fil ini bermanfaat buat kita bisa mengambil ibrahnya. Ya, mungkin ada yang bertanya, silakan. Tafadhal. Silakan Pak Rahmat atau Pak Doni. Jadi skenario Allah itu sangat sempurna sih. Iya. Angkatnya suku Quraisy, kemudian apalagi Rasulullah, apalagi kemudian dia dakwah berangkat dari kota Makkah, sehingga pengaruh suku Quraisy itu sangat ini Ustaz, sangat mendominasi ya sih kalau betul. Untuk suku-suku sekitarnya gitu ya. Betul. Nah, kemudian gereja itu ada di kota mana? Di Yaman. Ya, jadi tadi gereja yang dibangun oleh Raja Abraha ini itu berada di Yaman. Karena saat itu Raja Abraha ini bukan orang Yaman, ya. Raja Abraha tadi kita katakan dia adalah orang Habasyah, Afrika, ya. Ya, Habashi. Ya, maka dia namanya adalah Abraha al-Habashi. Dia orang Habasyah. Ya, yang kemudian Abraha ini dia saat itu menguasai negeri Yaman. Ya, negeri Yaman yang mayoritas saat itu penduduknya adalah beragama Nasrani. Ya, maka sehingga tadi sebagaimana kita tadi kisahkan bahwasanya Raja Abraha kemudian membangun sebuah gereja yang sebagian para ulama mengatakan gereja yang tidak pernah dibangun sebelumnya semegah itu. Ya, karena tujuannya Raja Abraha membangun gereja itu untuk agar orang-orang itu berkiblat, ya, mereka kemudian berniaga, mengarahkan perniagaan mereka, safar mereka untuk berniaga itu ke Yaman. Karena saat itu pusat perdagangan itu ada di Mekah. Ya, pusat perdagangan itu ada di Makkah, ya. Dan kemudian mereka berhaji dan kemudian berniaga juga. Ya, maka tujuan membuat gereja itu dalam rangka agar orang-orang Arab itu berhajinya tidak lagi di Ka'bah. Ya, mereka dengan membangun gereja agar orang-orang Arab itu berhajinya ke gereja nantinya. Ya, kemudian juga mengarahkan perdagangan mereka ke arah Yaman. Ini tujuan duniawinya seperti ini. Ya. Nah, pada saat itu kemudian ada orang Arab yang tadi kita kisahkan tadi, ada orang Arab yang kemudian menjelek-jelekan gereja tersebut. Nah, inilah mulai Abraha marah. Ya, Abraha marah, ya, maka Abraha, ya, kemudian berencana untuk menghancurkan Ka'bah. Ya, kalau tadi hanya sekedar membangun gereja buat memalingkan, ya kan, agar mereka kemudian berpaling ke gereja, tapi tidak ada rencana menghancurkan Ka'bah. Tapi ketika gereja itu dihina, ya, gereja itu kemudian dijelek-jelekan, ya, maka mulailah Abraha berencana untuk menghancurkan Ka'bah. Gitu, ya. Jadi seperti itu skenario ini, ya, urutan ceritanya, ya. Itu kenapa dengan menggunakan gaji? Ada riwayatkan sahih nggak? Tidak menggunakan pasukan biasa, karena hanya serangan itu kan bukan serangan untuk pasukan, ya, hanya bangunan, ya. Apakah ada riwayat lain itu kok menggunakan gajah? Allah alam. Ya, mungkin, ya, gajah ini, ya, kita tahu gajah itu binatang yang besar yang memiliki kekuatan tenaga yang kuat, ya kan, yang yang kemungkinannya akan mudah menghancurkan Ka'bah, ya kan, dengan diporak-porandakan dengan gajah, ya kan. Ya Allah alam, Anda tidak tahu ada riwayat yang kenapa harus dengan gajah gitu kan, ya. Tapi yang jelas gajah itu memang kita lihat gimana gajah itu kalau mau menghancurkan dengan mudahnya dengan hanya menghancurkan sesuatu. Ya, maka Ka'bah itu dengan mereka bawa gajah itu diharapkan dengan bisa mudahnya dirobohkan.
ya kan? Dengan mudah dirobohkan, dihancurkan. Ya. Dan raja ini ada keturunan dengan raja yang setelahnya Ustaz, yang kalau nggak salah itu Najasyi. hijrah pertama yang Iya, Raja Najasyi. Iya. masih ada hubungan Ustaz, ya? Ada hubungannya. Iya. Gitu. Ya, jadi itu ya. Jadi apa namanya? Ana wallahu alam ya. Kenapa harus dengan gajah ya pasukannya yang dibawa ya? Tapi gajah itu Pasukan kan biasanya kan berkuda Ustaz. ya mungkin kuda mungkin tidak setangguh, tidak sekuat yang dimiliki oleh gajah kekuatannya untuk menghancurkan kan kalau kuda cuma untuk ditunggangi kan ya, untuk ditunggangi. Emang kuda ini juga diantara binatang yang luar biasa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang satu-satunya binatang kata yang disebut oleh para ulama. Kenapa ada surat yang berkaitan dengan kuda ya kan, surat Al-Adiyat ya kan, nanti kita akan sebutkan surat Al-Adiyat ini. Kenapa berperang itu dengan menggunakan kuda ya, karena kuda itu diantara binatang yang tidak punya rasa takut ya, yang berani bahkan berani menghantarkan si penunggangnya itu ke tengah-tengah musuh ya, karena ya nanti kita akan sebutkan dalam tafsir surat Al-Adiyat ya, itu keberanian kuda memang. Tapi kalau untuk ketangguhan untuk menghancurkan, maka kita berarti gajah lebih kuat untuk menghancurkan ya, untuk menghancurkan apalagi sebuah bangunan, karena yang dituju ini Ka'bah kan ya. Yang ingin dihancurkan adalah Ka'bah, sebuah bangunan rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya wallahu a'lam. Ya. Kemudian dengan suku Quraisy sendiri gimana Ustaz? Gimana? Dengan suku Quraisynya sendiri gimana menghadapi Ya orang-orang Quraisy saat itu, orang-orang Quraisy ketika datang ya pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abrah ini, mereka tidak punya persiapan ya. Jadi saat itu mereka datang dengan tiba-tiba ya, sehingga orang-orang Arab ya, orang-orang Quraisy yang saat itu ya, yang berada di Ka'bah, di sekitar Ka'bah itu ya, yang mau diserang oleh Abrah tidak punya persiapan. Jadi mereka sampai kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya beliau ini, beliau menyebutkan sampai orang-orang penduduk Makkah itu keluar dari Makkah ketakutan ya, mereka menyelamatkan diri ya, mereka tidak berani menghadang karena mereka tidak punya persiapan untuk apa, menghadang pasukan yang mereka lihat betul-betul sudah dipersiapkan dengan begitu hebatnya. Ya, jadi orang-orang Mekah saat itu mereka keluar dari Mekah, mereka menyelamatkan diri. Ya, itu yang terjadi saat itu. Ya. Jadi sampai kata apa namanya Al-Imam As-Sa'di, sampai mereka keluar dari kota Mekah. Ya. Jadi mereka takut maksudnya bakal akan terbunuh kalau mereka menghadapi pasukan bergajah ini tanpa persiapan ya. Jadi mereka lebih memilih menyelamatkan diri. Ya. Cukup ya, kalau tidak ada lagi kita pertanyaan kita cukupkan ya. Alhamdulillah, kita tutup dengan kafarah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.